Namanya Melinda, kerja di minimarket pom bensin. Penampilannya ini kurang menarik. Waktu itu, saat ia menegur pelanggan untuk tidak merokok, pelanggan itu malah nyuruh dia buat pergi. Melinda ini melakukan pekerjaan paling kotor dan melelahkan. Pada hari itu, ada pria tampan yang sedang berbelanja. Melinda merekomendasikan makanan yang enak cuy. Tapi ternyata tidak sesuai dengan pria itu. Ini membuat Melinda sedih. Melihat ada orang yang megang pantat nih, Melinda ini niru. Dia mungkin mikir, gue semoga ya. Gitu. Nah temennya ini si Berta diam-diam merekamnya. Mereka bertengkar tuh. Nah pada saat itu ada pria tua yang datang. Dia menanyakan tentang sebuah produk. Tapi si Berta ini tak memberi respon yang baik. Namun Melinda ini mencoba untuk memberi respon yang baik kepada pria tua itu. Tapi ternyata pria tua itu malah nyuekin Melinda. Dan pada saat itulah datang perampok. Lumayan ganteng sih penampilannya. Melinda kemudian mendekatinya. Saat mereka lagi ngobrol berdua nih, tiba-tiba polisi datang. Melinda membuka berangkas itu lalu memasukkan uangnya ke dalam tas itu. Dia bercermin sebentar nih sambil buka kancingnya gitu. Di sisi lain ada sepasang pelanggan nih. Mereka bertanya arah jalan. Tapi ternyata Berta ini malah memberi kode buat pelanggan itu. Dia menyuruh mereka untuk lapor polisi. Tapi tiba-tiba Melinda datang dan merebut kertas itu. Lalu ngasih tahu jalan yang ditanyakan oleh pelanggan tersebut. Akhirnya pelanggan itu pergi dong. Nah di sini Ray minta tasnya tuh. Tapi Melinda ngasih syarat. Dia harus ngajak Melinda kencan. Ray kaget dong. Hah? Beneran lu? Tapi melihat tampilan Melinda, Ray ini nggak tertarik gitu. Akhirnya Ray ngerebut tuh tasnya. Saat Ray mau keluar, Berta ngeluarin kata-kata kotor nih. Hei anjing bangsat lu, pengecut, beraninya cuma sama cewek. Nah di situ Ray marah dong dan mengancam Berta. Dan Ray ini minta bantuan Melinda nih untuk minta kunci gudang. Ternyata di gudang Ray ini lagi sama Berta. Melinda di sini denger kayak gimana gitu. Nah kemudian Melinda ini bikin kopi panas. Lalu disiramkan kopi panas itu ke muka Ray. Dan kemudian Ray dipukul pakai apar. Tapi di situ pistol Ray kepencet dan menembakkan Berta. Dan Berta akhirnya meninggal seketika. Singkat cerita, Melinda ngebersihin darah yang ada di lantai. Di saat itu juga Ray tersadar. Mayat Berta udah dibungkus aja nih. Dan keadaan Ray udah diikat gitu di kursi. Di situ mereka ngobrol nih. Melinda ini nanya, kenapa sih kamu gak memerkosa aku? Malah kamu lebih milih Berta. Dan si Ray ini menjelaskan bahwa wanita secantik Melinda ini gak pantas buat dirusak. Ray gak mau merusak Melinda. Makanya dia lebih memilih Berta yang lebih terlihat entable. Di sini terlihat ekspresi Melinda yang agak tenang ya. Mungkin Ray ini berhasil merayu Melinda agar dirinya ini bisa lepas. Dan Ray kemudian minta tolong nih buat ambilin obat penahan rasa sakitnya. Melinda pun mencari obat itu dan diberikanlah kepada Ray. Beberapa menit kemudian, keadaan Ray ini malah gak karuan. Ray sadar kalau itu bukan obat buat pereda sakit. Melihat obatnya sudah bekerja, Melinda menutup mata Ray. Terus dia kayak mau ngelepas bajunya gitu. Tapi Ray ini tiba-tiba bangun dan mencoba untuk menyerang Melinda. Tapi dia malah nabrak loker terus jatuh. Di situ terlihat Ray pingsan ya. Akhirnya Melinda ini sambil bawa tas dia keluar gudang. Di saat itu ada seorang pelanggan. Tapi anehnya Melinda ini terlihat kayak mau bunuh diri gitu di depan pelanggan itu. Tapi nggak jadi. Pelanggan ini sepertinya nggak terlalu peduli. Dia justru malah minta dibikinin kopi. Singkat cerita, pacarnya Berta datang nih. Dia mencari Berta, kenapa Berta ini nggak ada kabar? Melinda jawab, katanya Berta ini udah pulang dari tadi padahal. Pacarnya Berta ini nyoba nelpon dong. Dan ternyata HP-nya Berta di bawah rak. Melinda jelasin tuh apa yang sedang terjadi sebenarnya. Akhirnya, pacar Berta ini mencoba mencari tahu perampok itu. Kemudian Melinda pergi ke gudang. Dia mikir harus membereskan semua itu. Dan dia pergi ke belakang toko. Mungkin cari tempat buat nguburin mereka gitu. Tiba-tiba ada geng motor datang nih. Mereka ini lagi nyari Ray. Di situ tiba-tiba Melinda langsung menodongkan pistol. Mereka juga otomatis dong langsung ngeluarin pistol maksudnya. Tapi karena di situ banyak CCTV, ketua geng ini nggak mau tuh buat masalah di situ. Jadi mereka langsung pergi. Nah, Melinda baru inget nih kalau ada CCTV di situ. Dia langsung matiin semua CCTV-nya. Ketika lagi santuy sambil ngerokok nih, dia melihat ada larangan no smoking di situ. Muncullah ide, dia langsung ngeluarin bensin untuk membakar tempat itu. Tiba-tiba ada polisi masuk. Katanya dia baru saja melihat ada sekelompok geng motor. Polisi itu ingin memeriksa CCTV. Terus Melinda ini bilang kalau CCTV hanya bisa diakses oleh manajer. Polisi kemudian nelpon manajer nih. Sepertinya polisi ini agak curiga dengan Melinda karena gerak-geriknya ini aneh. Lalu polisi itu mengecek seluruh ruangan di toko itu. Melinda siap-siap nih dengan pistolnya. Tapi untungnya polisi itu nggak menemukan apa-apa cuy. Kemudian polisi itu ngasih kartu namanya sambil
sambil bilang jika ada masalah bisa langsung hubungi dia. Nah, singkat cerita, Melinda langsung bergegas mengecek gudang tuh. Ternyata di situ Ray udah nggak ada. Melinda di sini menyiram bensin ke seluruh sudut toko, bawa tas berisi uang rampasan dan bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba ada suara. Pistol di tangannya nggak sengaja jatuh dan pistolnya pun udah kecampur sama bensin. Nggak bisa dipakai dong. Kemudian dia segera mengambil korek api. Tiba-tiba lampu di tokonya ini padam karena di situ nggak ada listrik. Alhasil pintunya pun nggak bisa dibuka. Nah, Ray ternyata masih ada di situ. Keduanya ini saling bertatapan. Di saat itu juga pacar Berta balik lagi. Ray kabur nih dari belakang. Di situ Ray jelasin semua ke pacar Berta ini. Saat pacar Berta menanyakan ke Melinda soal kebenarannya, tiba-tiba Ray mencekik pacar Berta hingga tewas di situ. Di sini Melinda mencoba untuk nelpon polisi yang tadi untuk minta bantuan. Saat itu juga mobil Ray menabrakkan ke pintu toko dan Ray masuk ke toko untuk mengambil tas berisi uang itu dan juga pistolnya. Dia bilang semua ini gara-gara Melinda. Dia mengacaukan semuanya. Kalau saja Melinda nggak begitu, dia mungkin nggak bakal nembak Berta. Di situ Ray ingin menembak Melinda, tapi yang terjadi Ray malah kebakar tuh. Karena memang pistol ini udah ada bensinnya. Kemudian Melinda segera mengambil apar untuk memadamkan api di kakinya tuh. Saat itulah polisi yang tadi dihubungin baru datang. Dia membawa Melinda ke dalam mobilnya. Dari sinilah terlihat polisi ini peduli dengan Melinda dan membuat hati Melinda ini tersentuh. Baru kali ini dong ada yang mau perhatian sama Melinda, ada yang peduli sama Melinda, dan akhirnya di situ pun filmnya tamat. Sungguh ending yang menjomblokan ya.